حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyyan. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada siang ini setelah sholat zuhur berjamaah, kita bisa ta'lim bersama-sama. Mentadabbur ayat Allah yang termaktub di dalam surah Maryam, ayat yang ke-32. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka surah Maryam, surah ke-19, ayat yang ke-32. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa apa yang terjadi di masa lampau itu diabadikan dalam Quran supaya kita mengambil pelajaran. Dan kalau ayat ini kita pahami, ini berkaitan dengan salah satu apa yang telah termaktub di dalam kitab Sirah Nabawiyah, yang juga ada kaitan dengan kitab tafsir Al-Quranul Karim, yang merujuk pada salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan kita semua rata-rata tahu bahwa istri Nabi yang sangat terkenal itu bernama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Selain itu ada salah satu istri Nabi yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada satu yang kita lupa, yang jarang sekali disampaikan para khatib, para ustadz, para kiai. Namanya adalah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ini sebetulnya pernah kita dengar, tapi tidak kita dapatkan informasi secara detail. Nama aslinya adalah Maria. Kalau disebut Al-Qibtiyah, itu bukan nama. Itu menunjuk pada asal-usul dari kawasan Koptik. Jadi kalau disebut Maria Al-Qibtiyah, maksudnya Maria dari kawasan Koptik. Apa itu Koptik? Koptik, istilah yang populer sekarang, disebut dengan istilah Mesir. Bahasa penduduk Mesir disebut bahasanya adalah bahasa Koptik. Bahasa Koptik itu bahasa apa? Bahasa Koptik itu bahasa yang dipakai oleh dinasti Fir'aun. Jadi semua para Fir'aun itu menggunakan bahasa Koptik. Dan huruf yang dipakai seperti yang kita lihat di piramida, itu hurufnya seperti lambang-lambang. Dan tidak sama seperti bahasa-bahasa Timur Tengah yang kita jumpai. Berarti kalau disebut Maria Al-Qibtiyah, maksudnya Maria dari kawasan Mesir, dari kawasan Koptik. Yang harus kita ketahui, mengapa Sayyidah Maria
begitu mudahnya untuk menjadi mu'allaf dan menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi sebab? Dan tentu saja ini bukan hanya persoalan istri Nabi, tapi kenapa dia begitu rela menjadi istri Nabi, dan tentu saja ini ada kaitan dengan agama sebelumnya. Maria Al-Qibtiyah aslinya bukan muslim, bukan muslimah. Dia penganut ajaran Kristen Ortodok Koptik yang sampai hari ini masih ada penganutnya di Mesir. Dan bahasa yang dipakai tentu saja bahasa Koptik. Kalau disebut Ortodok Koptik, berarti beda dengan Katolik. Kalau bahasa Koptik, bahasanya tidak sama seperti bahasa-bahasa Timur Tengah. Nah, saudara-saudara sekalian, di ayat ini disebutkan ada istilah penting. Wabarram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Silakan dicek dalam ayat Quran ini, terjemahannya pasti disebutkan dan diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibuku. Ini bukan terjemahan yang salah, tapi terjemahan yang kurang tepat. Kalau disebut ibu dalam bahasa Arab itu umumnya dipakai istilah ummi, ibu. Tapi ayat ini justru lebih tegas, lebih sorry, menyebutkan wabarram biwalidati. Maksudnya, dan berbuat baik kepada dia yang telah melahirkanku. Bukan sekedar ibu, tapi yang dia melahirkanku. Kalau melahirkan berarti ada hubungan darah. Ini maksud dari ayat yang termaktub di surah Maryam, menunjukkan bahwa Nabi yang dikenal dengan sebutan Isa Al-Masih itu lahir dari seorang ibu, dari seorang manusia perempuan tanpa sentuhan seorang laki-laki. Ini tentu saja berbeda. Silakan cek di surah yang sama, yakni surah Maryam, berkaitan dengan Yahya. Berkaitan dengan Yahya. Ayat yang ke-14, redaksinya mirip, tapi tidak sama maksudnya. Wabarram biwalidayhi, dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Ini berarti ada penekanan bahwa Yahya, Nabi Yahya, kelahirannya berbeda dengan kelahiran Isa putra Maria. Itulah sebabnya tokoh yang sedang kita bahas ini, Nabi Isa alaihissalam, disebut dengan sebutan Ibn Maryam, putra Maria. Dan ini aneh, bahasa yang sangat aneh. Karena memang betul Allah hendak menekankan ini lahir tanpa sentuhan seorang laki-laki. Nah, ayat ini memang penting untuk kita pahami karena dalam keyakinan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, dia sangat terbiasa. Dia sangat mempunyai pemahaman yang dia warisi dari generasi-generasi sebelumnya dengan doa yang mirip dengan ini tapi tidak sama persis. Menyebut Maryam dengan sebutan walidah. Sama seperti redaksi Quran. Walidah itu artinya yang melahirkan. Dia yang telah melahirkan. Tapi maksudnya beda. Dalam tradisi Koptik menyebut walidatullah. Saya kira kalau dipahami dalam bahasa di Indonesia, ini maksudnya sama dengan Bunda Allah. Bunda Tuhan. Di Timur Tengah disebut walidatul ilah atau walidatullah. Bundanya Allah. Dan ini tentu saja menyimpang. Tapi itulah keyakinan Sayyidah Maria sebelum menjadi istri Nabi SAW. Yang menarik bagi kita, kenapa Sayyidah Maria Al-Qibtiyah mau menjadi mu'allaf? Ini yang patut kita cermati. Ternyata Sayyidah Maria Al-Qibtiyah
mau menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di dalam kitabnya Kristen Ortodok Koptik ada penjelasan. Ini manusia yang mengaku sebagai nabi, ini memang layak untuk diimani sesuai dengan kitab yang diyakininya. Memang tidak disebutkan nama beliau, tapi asal-usul beliau disebutkan. Di dalam kitab yang disebut Sefer Bereshit, kitab yang diyakini oleh saudara kita kaum Kristen Ortodok Koptik, beliau pasti baca kitab itu. Karena di kitab itu dijelaskan siapa itu Ismail, siapa itu keturunan Ismail, dan siapa itu Quraisy. Di dalam kitab yang disebut Sefer Bereshit, disebutkan begini. Wahadihi mawalid Ismail ibn Ibrahim, alladhi waladathu Hajar al-Misriyah. Maksudnya inilah anak-anak Ismail, putra Ibrahim yang dilahirkan bagi dia oleh Hajar al-Misriyah. Perhatikan di sini. Disebutkan Hajar al-Misriyah. Artinya Hajar orang Mesir. Istri Nabi Ibrahim itu bernama Hajar. Dia berasal dari Mesir. Dan dalam kitabnya saudara kita itu disebutkan Hajar adalah Bat Par'o Hayata, putri Fir'aun sendiri. Jadi salah, sangat salah bila ada yang menjelaskan bahwa Sayyidah Hajar itu seorang budak. Dia bukan budak yang diperjualbelikan dari satu orang ke orang lain. Dia adalah istri, dia adalah putri Fir'aun sendiri. Dan itu sudah tertulis di dalam kitab yang sudah ditemukan sekarang, ditulis abad ketiga sebelum Masehi. Yang disebut Mahtutat Al-Bahrul Mayyit. Naskah-naskah laut mati. Saya tidak tahu dari mana ketika ada orang yang menjelaskan Hajar itu adalah seorang budak. Ini harus dikritisi. Dan ini sudah ditulis, diklarifikasi oleh seorang ahli sejarah sendiri, dari Saudi Arabia sendiri, bahwa memang Sayyidah Hajar Al-Qibtiyah atau Sayyidah Hajar Al-Misriyah itu adalah putri dari Fir'aun sendiri, bukan orang sembarangan. Dan itu kemudian diberikan kepada Ibrahim sebagai bagian dari rumah tangga Ibrahim. Dan atas perintah Sayyidah Sarah alaihassalam, beliau memerintahkan agar suaminya menikahi Hajar alaihissalam. Dari situlah kemudian lahir seorang manusia yang bernama Ismail. Ini sebetulnya menjadi pengetahuan bersama. Dan ini sudah diketahui oleh Maria Al-Qibtiyah dalam kitabnya sendiri. Berarti dulu ada seorang tokoh perempuan yang bernama Hajar Al-Misriyah, putri Fir'aun. Dan dia sendiri bagian dari orang Mesir. Makanya disebut Maria Al-Qibtiyah. Pertanyaannya, adakah informasi bahwa Nabi mengganti nama Maria Al-Qibtiyah menjadi Maryam Al-Qibtiyah? Tidak ada. Zero. Kenapa Nabi tidak mengganti namanya menjadi Maryam Al-Qibtiyah? Tapi kenapa Nabi mempertahankan nama Maria sesuai dengan nama aslinya? Kenapa? Ada pelajaran apa ini? Nabi hendak bicara kepada kita, generasi masa depan. Dan menjadi jejak digital bahwa seorang tokoh perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah, dia awalnya bukan muslimah, tapi menjadi muslimah, dan nama itu tetap dipertahankan. Nabi tidak menggantinya menjadi Maryam Al-Qibtiyah. Bila ada seseorang yang bernafsu, sekali lagi, yang bernafsu, merasa paling benar, bahwa Maria itu nama kafir, dan harus diganti menjadi Maryam, dia lebih nyunnah dibanding Nabi sendiri. Saya bicara agak keras begini. Kenapa? Supaya tidak ada yang merasa paling benar. Nabi tidak pernah mengganti namanya menjadi Maryam Al-Qibtiyah, tapi tetap mempertahankan nama Maria
Al-Qibtiyah karena nama Maria adalah bahasa Koptik. Sedangkan dalam bahasa Arab menjadi Maryam. Hal seperti ini kita harus paham. Saudi Arabia, negara Saudi Arabia sampai hari ini setiap tahun menerjemahkan Quran dalam berbagai bahasa. Salah satunya juga dalam bahasa Koptik. Salah satunya juga dalam bahasa Inggris. Salah satunya juga dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Koptik, tidak pernah muncul nama Maryam. Yang muncul adalah nama Maria. Ini harus dipahami. Ini soal bahasa. Sebagaimana kita selalu membaca Quran misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Tadi saya baca Ibrahim. Kalau ada yang berkata, itu bacaannya salah. Seharusnya bukan Ibrahim. Tapi seharusnya dibaca Ibrahim. Orang yang komentar begini, ngopinya kurang kental. Jalannya kurang jauh. Quran boleh dibaca wa idh yarfa'u Ibrahim, boleh dibaca wa idh yarfa'u Ibrahim. Nama Ibrahim itu Quran. Nama Ibrahim itu juga Quran. Tapi saya yakin di sini tidak ada seorang pun yang menjumpai nama Ibrahim menjadi nama khas seorang Muslim. Saya tidak tahu apakah karena memang tidak tahu atau tidak mau tahu. Padahal kalau disebut Ibrahim itu Quran, Ibrahim juga Quran. Dari sinilah nanti bahasa Ibrani muncul nama Abraham. Jadi Abraham, Ibrahim itu tokohnya sama. Silakan tanya kepada ustadz yang lain. Nggak perlu dengar omongan saya. Nggak perlu dengar ocehan saya. Silakan cross check sendiri. Apa betul dibaca Ibrahim itu benar? Kalau di cross check benar, berarti itu yang saya sampaikan tidak keluar dari kebenaran. Kembali pada nama Maria. Sekali lagi, kenapa Maria Al-Qibtiyah dia mau menjadi mu'allaf? Alasannya sederhana tadi. Dia tahu Hajar Al-Qibtiyah, Hajar Al-Misriyah, itu orang Mesir. Sama seperti asal-usul dirinya. Dari perkawinan dengan Nabi SAW, nanti lahir seorang tokoh yang bernama Ibrahim, tetapi pada waktu kecil Allah mengambilnya. Hasil perkawinan dari Nabi kita Muhammad SAW dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah muncul nama Ibrahim, tapi bukan Nabi Ibrahim. Di sini ada grand design sebetulnya. Nabi kita Muhammad SAW itu nyambung nasabnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, suami dari seorang putri Fir'aun yang bernama Hajar Al-Misriyah. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyambungkan kembali dengan tokoh perempuan dari Mesir yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Dari hasil perkawinan itu muncul nama Ibrahim. Ini ada grand design. Ada grand design. Nah, sekali lagi, kalau membaca kitab Sefer Bereshit itu, malah disebutkan nama-nama anak-anak Ismail itu. Salah satunya disebutkan Nebayot Bikr Ismail. Nebayot, anak tertua dari Ismail. Kemudian disebutkan Kedar dan juga Kedar. Siapa itu Kedar? Di kitab Sefer Bereshit, kitabnya orang Ortodok Koptik, menyebutkan Kedar. Dan berkaitan dengan Kedar, Kharajat minhu qabilah Quraisy. Dari Kedar ini muncul nanti yang disebut suku Quraisy. Dan ini sudah diketahui oleh Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Dan memang betul, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda di dalam kitab Sahih Muslim. Apa yang beliau sampaikan dalam kitab Sahih Muslim? Tidak ada seorang pun yang menolak kitab Sahih Muslim. Apa yang dikatakan dalam hadisnya? Beliau bersabda, agak panjang sabdanya.
Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraish Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang tokoh yang bernama Kinana dari antara keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari antara keturunan Kinana. Dan dari antara orang Quraisy, Allah memilih Bani Hashim, dan Nabi kemudian melanjutkan, wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari antara Bani Hashim. Dari sinilah jelas Nabi SAW nyambung kepada Bani Hashim nyambung kepada Quraisy, Quraisy nyambung kepada Kinanah, Kinanah nyambung kepada Ismail, dan Ismail nyambung kepada Ibrahim. Dan apa yang disampaikan oleh kitab yang disebut Sefer Bereshit itu semakin menguatkan dan percaya diri Sayyidah Maria menemukan orang yang tepat ini. Dan itulah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tokoh perempuan yang mungkin bisa disebut dalam bahasa populer dengan istilah bundanya para mu'allaf sendiri. Kenapa saya sebut begitu? Karena ini adalah tokoh yang menjadi muslim, menjadi muslimah bukan karena kepentingan, tapi dia mencari kebenaran itu sendiri. Dan inilah yang seharusnya dicontoh oleh siapapun. Kebenaran itu dicari, bukan dimarginalkan. Padahal kita tahu, ya, ini pelajaran yang kedua, kita nggak banyak waktu. Antara Ortodok Koptik dengan Katolik itu beda. Secara fikih saja mereka berbeda. Saya ambil contoh, tapi jangan sampai dipotong ya. Jangan sampai memotong-motong apa yang saya sampaikan ini. Ortodok Koptik dengan Katolik itu tidak pernah berdamai. Saling berselisih. Contohnya, cara membuat tanda salib saja berbeda. Ortodok Koptik, mereka selalu begini, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Sedangkan yang Katolik, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Coba perhatikan, di mana bedanya? Yang satu dari kiri ke kanan, yang satu dari kanan ke kiri. Hal seperti ini itu wajar dalam beragama, termasuk kita. Kita juga ada perbedaan kan? Tapi masalahnya, perbedaan di antara mereka tidak pernah kita dengar. Mereka sangat pandai menyimpan berbagai macam perbedaan, tidak diekspos. Hari raya saja mereka berbeda. Ortodok Koptik, hari raya lebarannya itu, Natalnya, tanggal 7 Januari. Sedangkan Katolik dan Protestan, tanggal 25 Desember. Perhatikan, antara 25 Desember dengan 7 Januari, itu jaraknya 2 minggu. Tapi kita tidak pernah mendengar perbedaan itu. Kenapa? Bagi mereka, perbedaan dieksplorasi, diekspos, itu aib. Mereka punya pemahaman. Perbedaannya banyak. Perbedaannya besar. Tapi mereka perkecil. Sedangkan kita punya perbedaan kecil, tapi diperbesar. Ini kita. Kita kalau lebaran, selisihnya bukan 1 minggu, 2 minggu. Selisihnya hanya 1 hari. Tapi di medsos, informasinya luar biasa. Sampai-sampai malaikat pemikul aras itu sendiri sampai dengar. Kalau bahasa sarkasme begitu. Ini pelajaran bagi kita. Mereka itu punya perbedaan besar, tapi mereka perkecil. Kita punya perbedaan kecil, jangan diperbesar. Pertanyaannya sekarang, saya ambil contoh. Mana yang betul? Cara bertahiyat itu, digerak-gerakkan atau diam? Kalau digerakkan, itu digerakkan berputar atau dari atas ke bawah? Siapa yang bisa menjelaskan? Jangan merasa paling pintar sendiri. Jangan merasa paling benar sendiri. Hal begini jangan sampai kita teruskan. Karena itu memecah belah kaum muslimin. Oke? Nah, kalau sudah tahu seperti ini, berarti Sayyidah Maria tahu perbedaannya itu. Semua tahu.
Tapi ketika menjadi istri Nabi Muhammad SAW, dia justru semakin komitmen dengan Islam dan tahu apa itu Islam, apa itu kebenaran Islam. Yang terakhir, saya penasaran juga bagaimana ketika dia berdoa sebelum menjadi muslimah. Doanya tentu saja bukan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, tapi dalam bahasanya Fir'aun sendiri, dalam bahasa Koptik. Kalau dalam bahasa Indonesia jelas, ada doa Al-Fatihahnya mereka. Doanya gimana? Bapa kami yang di surga itulah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kalau beliau nggak mungkin bicara begitu, tapi dalam bahasa Koptik. Kira-kira penasaran, bahasa Koptik seperti apa? Saya berikan contoh. Kalau dia berdoa, pasti begini. Peniot et khenni bi abi Mars INJ Pekran. Mirip gak dengan bahasa Arab? Gak mirip sama sekali. Peniot et khen nivi ovi. Peniot itu artinya Bapa kami. Et khen alladhi fi, yang berada. Nivi ovi itu sama dengan as-samawat. Jadi kalau bahasa Arabnya abana alladhi fis samawat. Tapi kalau dalam bahasa Koptik tidak begitu bunyinya. Peniot et khen nivi ovi. Jadi nivi ovi itu langit, surga. Kalau bahasa Arabnya samawat. Kalau bahasa Suryani Shemaya. Kalau bahasa Ibrani Shemayim. Tidak ada hubungan sama sekali dengan bahasa Arab. Berarti bagaimana dia bisa menjadi istri Nabi? Itu perjuangan yang sangat besar. Dan itulah figur wanita yang bisa dicontohkan dalam Islam ini. Mudah-mudahan ini informasi sekilas info, sekaligus memperkuat iman kita bahwa Islam ini adalah pilihan yang terbaik. Dan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah adalah salah satu figur yang dapat kita teladani perjuangannya mencari kebenaran. Dari tempat yang sangat jauh, dari Mesir menuju kawasan Madinah, itu bukan butuh waktu hanya 1 minggu, 2 minggu. Itu butuh perjalanan 1 bulan. Perjalanannya. Dan ini bukan waktu yang sangat singkat. Kalau sekarang mudah. Kalau zaman itu tidak mudah. Demikian, mudah-mudahan manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Ada 2 pesan dari saya sebelum saya sudahi khutbah singkat ini. 1, jangan merasa paling benar sendiri. Perbedaan di antara kita jangan diekspos keluar. Cukup menjadi pengetahuan kita bersama. Yang penting tahu dasar-dasar dan dalilnya. Yang kedua, mencari kebenaran itu sebuah keharusan. Dan teladan utama adalah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Dan itulah sebabnya dia menjadi salah satu dari istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan jejak bagi kita bahwa beliau ada kaitan dengan Hajar Al-Misriyah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mukmin dan menyapa Sayyidah Maria Al-Qibtiyah menjadi seorang Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.